さん、おはようございます。今日はお元気ですか？そうですね。今回は私は何か大切なことを伝えたいと思います。多分皆さんの将来のために役に立つかもしれないのでよろしくお願いします。Jadi kali ini saya ingin menyampaikan sesuatu yang cukup penting, kemungkinan akan berguna bagi masa depan teman-teman semua. Karena saya yakin semuanya pasti mempunyai impian, semua mempunyai cita-cita dan punya suatu target yang ingin dicapai. Nah, apakah itu? Nah, jadi semua orang pada dasarnya mempunyai potensi dan semua orang itu mempunyai hak untuk menjadi orang yang sukses seperti apa yang dikehendaki. Akan tetapi tidak semua mendapatkannya. Ada orang yang di masa tuanya itu bahkan bergantung dengan orang lain. Tapi bahkan ada orang yang usianya belum terlalu tua juga, tapi sudah mendapatkan suatu kesuksesan yang luar biasa. Memang Tuhan itu memberi karunia itu tidak sama pada usia berapa. Akan tetapi seandainya dibandingkan dengan umur yang sama atau dengan kesempatan sama, kenapa satu orang di usia sekian bisa sukses dan satu orang lagi belum jadi apa-apa, atau setelah sekian tahun juga masih belum jadi apa-apa. Nah, ini ada sesuatu yang membedakan yang sangat berpengaruh dan sangat penting untuk diketahui. Nah, di sini hal yang paling membedakan adalah mengenai mindset atau cara berpikir atau pola berpikir. Jadi mindset ini penting sekali untuk kita renungkan. Nah, yang membuat orang sukses itu bukan karena dia kaya terus bisa sekolah tinggi, belum tentu. Atau memang dari keturunan yang sudah pengusaha besar, belum tentu juga. Akan tetapi yang menentukan adalah apakah kita itu membangun mindset kita menjadi selayaknya orang yang sudah sukses atau tidak. Nah, salah satu hal yang dapat kita lihat dengan mata telanjang, tidak perlu kita mempunyai teori yang begitu rumit, adalah sikap ketika seseorang itu mendapatkan suatu ujian atau seseorang itu mendapatkan suatu masalah. Nah, bagaimana mereka meresponnya? Respon inilah yang membedakan antara orang yang sukses dan orang yang gagal. Setiap orang bisa jadi pasti punya masalah. Akan tetapi apabila responnya berbeda, hasilnya juga berbeda. Ketika kita punya masalah, respon apa yang pertama kali kita keluarkan? Ada yang mengeluh, ada yang malu terpuruk, tapi ada yang justru bersyukur. Karena sebenarnya dalam satu masalah itu ada ilmu yang sangat bermanfaat. Tinggal bagaimana kita mengelola pikiran kita. Nah, ketika seseorang mempunyai masalah, itu terbagi jadi dua hal. Orang yang pertama, orang yang fokus pada masalah.
Orang yang fokus pada masalah, ketika menemui berapapun kesempatan itu akan jadi masalah baru. Berbeda dengan orang yang kedua, yaitu orang yang fokus pada solusi. Orang yang fokus pada solusi, berapapun masalah yang datang itu akan jadi satu kesempatan baru. Karena ada pepatah bilang seperti ini, what you focus on will expand. Padahal apa pikiran kita itu terfokus, itu akan semakin melebar, akan semakin terbuka. Nah, apabila kita mempunyai pencapaian dan kita mempunyai keterbatasan atau masalah-masalah tertentu, disitulah kita diuji, di manakah kita meletakkan fokus kita. Kalau misalnya kita ingin pergi ke Jepang atau ingin bekerja di suatu perusahaan yang bagus, lalu kita berpikir bahwa pendidikan saya cuma segini, kita nggak punya biaya dan lain-lain, berarti kita fokus pada masalah dan justru akan menarik masalah itu. Inilah yang disebut teori LOA atau Law of Attraction. Akan berbeda jika ketika kita fokus pada solusi, keterbatasan apapun yang ada pada kita itu akan menyingkir dengan sendirinya, dan Tuhan itu selalu akan ngasih jalan. Entah nanti untuk sekolah lewat beasiswa, entah kita punya kenalan orang yang baik, asal kitanya pun baik. Nah, cara berpikir inilah yang penting untuk kita bangun. Cara merespon masalah inilah yang penting untuk kita renungkan. Bagaimana sebaiknya kita bersikap. Selain ya di awal saya pernah menyampaikan di video sebelumnya, kita mesti punya impian, kita mesti menempatkan pada lingkungan yang tepat. Tapi kembali lagi semua itu nanti akan tergantung dengan mindset kita. Inilah yang ingin saya sampaikan. Sabung Sukosis ya. Mungkin ini sedikit yang bisa saya sampaikan, tapi semoga bermanfaat. Jadi tetap semangat. Nihongo no koto akaruku tanoshiku benkyou shimashou. Mari kita belajar dengan ceria dan bahagia. Gambatte kudasai. Arigatou gozaimasu.